Kangjeng Sunan Gunung Jati. Setelah Syarif Hidayatullah menetap di Keraton Pakungwati Cirebon bersama ibunya, pemuda kelahiran Mekah yang mewarisi darah Nabi besar Muhammad SAW dan yang mewarisi darah Prabu Siliwangi ikut serta membantu menyebarkan penyebaran agama Islam. Haji Abdullah Iman yang kemudian bergelar Pangeran Cakrabuana menyadari akan ketekunan serta kelebihan yang dimiliki oleh suannya Syarif Hidayatullah. Hati nuraninya pun mengakui bahwa Syarif Hidayatullah lah merupakan bibit unggul sebagai calon ulama besar di Cirebon. Kasih sayang terhadap Syarif Hidayatullah dibuktikan secara nyata, mengangkat suannya sendiri menjadi tumenggung Cirebon. Bahkan ketika Syekh Datul Kahfi meninggal dunia, Pangeran Cakrabuana memilih Syarif Hidayatullah sebagai penggantinya. Di pesantren Amparan Jati, Syarif Hidayatullah secara luasa, secara gamblang menjelaskan agama Islam tanpa merubah tradisi Sunda yang disenangi oleh masyarakat sekitar. Pada saat Syarif Hidayatullah memperluas pengaruh ajaran agama Islam di pesantren Amparan Jati, penyebaran agama Islam telah sampai di Kuningan atas jasa Syekh Maulana Akbar atau yang lebih dikenal Syekh Bayanullah, adik Syekh Datul Kahfi. Ketika Pangeran Walang Sungsang dan Ratu Rara Santang beribadah haji, nah di rumah Syekh Bayanullah lah tempat mereka tinggal. Waktu Syekh Bentong, putra Syekh Kuro, pendiri pesantren pertama di Tatar Sunda naik haji, Syekh Bayanullah kemudian ikut Syekh Bentong pulang ke Pulau Jawa. Syekh Bayanullah kemudian mendirikan pesantren Kuro di desa Sidapurna, Kuningan. Lalu ia menikah dengan Nyai Wandansari putrinya Surayana atau Kuwu Sidapurna. Surayana adalah putra dari Prabu Dewa Niskala yang merupakan dari istri ketiga perkawinan dengan Nyai Wandansari. Syekh Bayanullah berputra Syekh Maulana Arifin. Syekh Maulana Arifin telah berjodoh dengan Ratu Selawati, penguasa Kuningan atau cucu Prabu Siliwangi. Ratu Selawati adalah adiknya Jaya Raksa alias Ki Gedeng Lur Agung dan kakaknya Bratawiyana alias Arya Kemuning. Mereka diislamkan sendiri oleh uanya yaitu Pangeran Walang Sungsang. Berdasarkan dukungan para Kamasatu Wali Songo, memutuskan agar Cirebon harus menjadi negara pusat kekuatan dan kesatuan agama Islam yang merdeka. Keputusan para wali ini direstui oleh Pangeran Walang Sungsang alias Pangeran Cakrabuana, sekaligus mengangkat suanya itu menjadi Sultan Cirebon dengan gelar Susuhunan Jati. Cirebon akhirnya menjadi kerajaan corak Islam yang merdeka. Penobatan Syarif Hidayatullah ini dihadiri pula oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak. Eratnya hubungan Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Demak secara politis mengkhawatirkan kepada Prabu Siliwangi, yang kemudian mengutus kembali Tumenggung Jagabaya untuk memberi peringatan terhadap Cirebon. Bahkan ketika Prabu Siliwangi telah mempersiapkan pasukan secara besar-besaran untuk menyerbu Cirebon, namun niat tersebut dapat dicegah oleh Ki Purwagali Purohita atau pendeta tertinggi dari Keraton Pakuan Pajajaran. Prabu Siliwangi amarahnya dapat diredakan setelah mengetahui yang menobatkan Syarif Hidayatullah itu Pangeran Cakrabuana yang tidaklah lain putranya sendiri, dan mengetahui persis bahwa Syarif Hidayatullah itu cucu dari Rara Santang alias Hajah Syarifah Mudaim. Kekhawatiran Prabu Siliwangi bukan masalah Islamnya, tapi jalinan politik Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Demak dengan ditandai pernikahan antara yang pertama Pangeran Hasanuddin menikah dengan Ratu Ayu Kirana, kedua Pangeran Jaya Kelana menikah dengan Ratu Pembayun, ketiga Pangeran Brata Kelana menikah dengan Ratu Nyawa, keempat Ratu Ayu menikah dengan Pangeran Sabrang Lor. Pangeran Hasanuddin adalah putra dari Kangjeng Sunan Gunung Jati dari pernikahannya dengan Nyai Mas Kaung Anten, adik Bupati Banten. Pangeran Jaya Kelana dan Brata Kelana adalah putra Kangjeng Sunan Gunung Jati dari istri yang bernama Syarifah Fatimah, putrinya Syekh Datul Kahfi dan adiknya Syekh Abdurrahman atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Panjunan.
Setelah Pangeran Brataklana wafat, Ratu Nyawa menjadi istri Pangeran Muhammad Arifin atau yang lebih dikenal Pangeran Pasaryan, yang tewas dalam huru-hara perebutan tahta Kerajaan Demak pada tahun 1546 Masehi karena terbunuh oleh Arya Penangsang Bupati Jipang. Pangeran Pasaryan ini adalah putra mahkota Cirebon. Ratu Ayu adalah kakak Pangeran Pasaryan. Pernikahannya dengan Pangeran Sabrang Lor alias Yunus Abdul Qadir, yang ketika itu Pangeran Sabrang Lor memegang jabatan Senopati Pasukan Laut Kerajaan Demak pada tahun 1511 Masehi.